Dunia terbangun dengan berita mengerikan pada tanggal 7 Mei 2025, sebuah hari yang akan dikenang dengan kesedihan dan kemarahan. Sekali lagi, jalur Gaza menjadi lokasi serangan yang menghancurkan. Kali ini menargetkan sebuah sekolah di kamp pengungsi Bureij, meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbayangkan. Para saksi menggambarkan momen-momen mengerikan saat rudal Israel menghujani bangunan tersebut, mengubah tempat yang dulunya aman menjadi kuburan. Mereka menceritakan bagaimana ledakan-ledakan itu mengguncang tanah dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Debu mengendap, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Tubuh pria, wanita, dan anak-anak berserakan di antara puing-puing, harapan dan impian mereka padam dalam sekejap kekerasan. Kehidupan yang pernah mereka kenal kini hanya tinggal kenangan. Petugas penyelamat, wajah mereka muram dengan beban tragedi, bekerja tanpa lelah untuk menarik korban selamat dari reruntuhan. Upaya mereka terhambat oleh skala kehancuran yang begitu besar. Mereka berjuang melawan waktu, berharap menemukan lebih banyak yang selamat. Udara dipenuhi bau asap dan suara tangisan saat keluarga-keluarga dengan putus asa mencari orang-orang terkasih di antara reruntuhan kehidupan mereka yang hancur. Tangisan mereka mencerminkan rasa kehilangan yang mendalam dan ketidakpastian masa depan. Kementerian Kesehatan Palestina mengkonfirmasi jumlah korban serangan yang menghancurkan. Setidaknya 31 orang tewas, termasuk wanita dan anak-anak. Rumah sakit, yang sudah kewalahan oleh masuknya korban yang terus-menerus dari konflik yang sedang berlangsung, berjuang untuk mengatasi banyaknya korban luka. Dokter dan perawat bekerja sepanjang waktu. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan keputusasaan saat mereka berjuang untuk menyelamatkan nyawa mereka yang berhasil selamat dari serangan itu. Angka-angka, meskipun mengejutkan, tidak dapat sepenuhnya merangkum kehilangan dan penderitaan mendalam yang dialami oleh keluarga para korban. Banyak yang kehilangan anggota tubuh mereka menanggung luka fisik akibat pengeboman. Anak-anak, kepolosan mereka hancur oleh kekerasan yang telah mereka saksikan, akan menanggung luka psikologis dari serangan ini selama bertahun-tahun yang akan datang. Setelah serangan itu, muncul narasi yang saling bertentangan. Masing-masing pihak berusaha untuk mengendalikan narasi dan membenarkan tindakan mereka. Militer Israel mengklaim sekolah itu digunakan oleh Hamas sebagai basis operasi dan fasilitas penyimpanan senjata. Mereka menyatakan bahwa serangan itu merupakan tindakan yang diperlukan untuk mencegah serangan lebih lanjut terhadap warga sipil Israel. Otoritas Palestina dengan keras membantah klaim ini, menuduh Israel sengaja menargetkan warga sipil dan melakukan kejahatan perang. Peristiwa tragis ini menggarisbawahi ketidakpercayaan dan permusuhan yang mendalam yang mendefinisikan konflik Israel-Palestina. Masing-masing pihak memandang pihak lain dengan kecurigaan. Narasi mereka dibentuk oleh kekerasan dan pertumpahan darah selama beberapa dekade. Untuk memahami serangan terhadap sekolah di Bureij, kita harus mempelajari sejarah konflik Israel-Palestina yang rumit dan berdarah. Perjuangan selama puluhan tahun ini berakar pada klaim yang saling bersaing atas tanah yang sama, didorong oleh semangat keagamaan dan nasionalis, dan diselingi oleh siklus kekerasan dan pembalasan. Putaran permusuhan saat ini dipicu pada Oktober 2023 oleh serangan mendadak oleh Hamas di tanah Israel, yang membuat Israel lengah dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Israel melancarkan serangan militer skala penuh di jalur Gaza, daerah kantong Palestina yang padat penduduk, yang sudah terguncang oleh blokade Israel dan kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan infrastrukturnya, melumpuhkan ekonominya, dan membuat rakyatnya terperangkap dalam siklus kekerasan dan keputusasaan. Bagian 5. Dunia menyaksikan dengan ngeri kecaman internasional. Serangan terhadap sekolah di Bureij menuai kecaman cepat dari komunitas internasional. Insiden ini memicu gelombang kemarahan dan kesedihan di seluruh dunia, dengan banyak negara menyerukan penyelidikan segera. Para pemimpin dunia, organisasi hak asasi manusia, dan badan-badan internasional menyatakan kemarahan mereka dan menyerukan diakhirinya kekerasan dengan segera. Mereka menuntut agar semua pihak menghormati hukum humaniter internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis tersebut,
Tetapi upaya mereka untuk mengeluarkan resolusi yang mengutuk serangan tersebut dihalangi oleh Amerika Serikat, sekutu setia Israel. Hal ini menimbulkan frustrasi di antara anggota dewan lainnya. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan penggunaan kekuatan yang tidak pandang bulu, menyoroti penderitaan warga sipil yang tidak bersalah. Sementara Israel menyatakan bahwa mereka bertindak untuk membela diri dan menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia. Ketegangan ini semakin memperburuk situasi di lapangan. Tanggapan komunitas internasional terhadap krisis sebagian besar terbatas pada kecaman dan seruan untuk menahan diri. Banyak negara mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk kekerasan. Tindakan nyata, seperti sanksi terhadap Israel atau pembentukan pasukan penjaga perdamaian internasional, tetap sulit dipahami, terhambat oleh pertimbangan politik dan realitas geopolitik kawasan yang kompleks. Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya mencapai solusi yang adil dan damai. Bagian 6. Rencana Netanyahu, pemindahan dan kerusuhan lebih lanjut. Dalam sebuah langkah kontroversial, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana untuk memindahkan sebagian besar penduduk Gaza sebagai bagian dari operasi militer baru. Rencana ini, yang dikecam secara luas sebagai upaya terang-terangan pembersihan etnis, telah mendapat perlawanan sengit dari Palestina dan membunyikan lonceng alarm di antara pengamat internasional. Rencana relokasi yang diusulkan telah menarik kesejajaran dengan Nakba, kata Arab untuk bencana, yang mengacu pada pemindahan massal warga Palestina selama Perang Arab-Israel tahun 1948. Komunitas internasional telah menyatakan keprihatinan serius tentang potensi konsekuensi kemanusiaan dari rencana semacam itu, memperingatkan bahwa hal itu dapat menyebabkan eksodus massal pengungsi dan semakin mengacaukan kawasan. Bagian 7. Kehidupan di ambang, krisis kemanusiaan di Gaza. Serangan terhadap sekolah di Bureij telah memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah mengerikan di jalur Gaza. Pengeboman tanpa henti telah menghancurkan infrastruktur Gaza, membuat sistem perawatan kesehatannya di ambang kehancuran. Rumah sakit dipenuhi korban, menghadapi kekurangan obat-obatan penting, persediaan medis, dan tenaga terlatih yang kritis. Ancaman kekerasan yang terus-menerus telah memaksa orang untuk mencari perlindungan di tempat penampungan yang penuh sesak, di mana mereka kekurangan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan sanitasi. Blokade yang sedang berlangsung di jalur Gaza, yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir sejak pengambilalihan Hamas pada tahun 2007, telah sangat membatasi aliran barang dan jasa penting ke daerah kantong tersebut, memperburuk krisis kemanusiaan. Bagian 8. Secercah harapan, bantuan dan intervensi internasional. Menanggapi krisis kemanusiaan yang meningkat, organisasi bantuan internasional telah meningkatkan upaya mereka untuk memberikan bantuan kepada rakyat Gaza. Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat telah meluncurkan permohonan darurat untuk dana guna menyediakan makanan, air, tempat tinggal, dan perawatan medis bagi mereka yang terkena dampak konflik. Namun, pengiriman bantuan ke Gaza tetap menjadi tantangan karena blokade yang sedang berlangsung dan situasi keamanan yang tidak stabil. Beberapa negara dan organisasi internasional juga menyerukan gencatan senjata untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan dan menciptakan ruang untuk dialog. Bagian 9. Pertanyaan yang tidak terjawab, seruan untuk keadilan dan perdamaian. Serangan terhadap sekolah di Bureij menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak terjawab dan menuntut pertanggungjawaban. Insiden ini telah mengguncang komunitas lokal dan internasional, memicu seruan untuk penyelidikan yang lebih mendalam. Komunitas internasional harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak atas serangan tersebut, untuk menentukan apakah kejahatan perang telah dilakukan dan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hanya dengan demikian, kita dapat berharap untuk keadilan yang sejati. Di luar akuntabilitas, komunitas internasional juga harus melipat gandakan upayanya untuk menemukan solusi yang adil dan langgeng untuk konflik Israel-Palestina. Ini adalah tugas yang menuntut komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Ini akan membutuhkan penyelesaian akar penyebab konflik, termasuk pendudukan Israel,
masalah pengungsi Palestina, dan status Yerusalem. Hanya dengan mengatasi isu-isu ini, kita dapat berharap untuk perdamaian yang abadi. Komunitas internasional harus bekerja tanpa lelah untuk menciptakan kondisi untuk perdamaian, untuk memutus siklus kekerasan, dan untuk membangun masa depan di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam damai dan keamanan. Ini adalah panggilan untuk tindakan yang tidak bisa diabaikan.